situasi ada 3 balok. Balok 1 misalkan massanya M1, kemudian balok kedua massanya M2, dan ada balok ketiga dengan massa M3. Balok 1 ini mendekati 2 balok lainnya, balok M2 dan balok M3. Kecepatan balok M1 mendekati balok M2 kita simbol dengan P1I. P1I, kecepatan balok 1 mula-mula, ini sama dengan 10 meter per sekon. Balok 1 kemudian menumbuk balok 2, yang selanjutnya menumbuk balok 3. Jadi balok 2 ini kemudian menumbuk balok 3 setelah ditumbuk oleh balok 1. Massa balok 3, M3 sama dengan 6 kg. Setelah tumbukan yang kedua, balok kedua kembali diam. Dan balok ketiga memiliki kecepatan P3F sama dengan 5 meter per sekon. Jadi setelah tumbukan, setelah balok M3 ini ditumbuk oleh M2, balok M3 memiliki kecepatan yang kita simbol dengan P3F. Kecepatan balok ketiga F ini menunjukkan setelah tumbukan. Kalau yang tadi I ini menunjukkan sebelum tumbukan. Jadi balok ketiga memiliki kecepatan P3F sama dengan 5 meter per sekon. Asumsikan tumbukan bersifat elastis. Jadi kita diberikan asumsi tumbukan ini bersifat elastis. Kita diminta untuk menghitung berapa massa balok M1 berapa massa balok M2 dengan berapa, dan berapa kecepatan akhir balok 1 ini. Kecepatan akhir balok 1 kita simbol P1, kecepatan balok 1, F berarti kecepatan akhir balok 1. Akhir berarti akhir setelah kejadian tumbukan. Ini sama dengan berapa? Nah, jadi kita punya situasi ada 3 buah balok berderetan seperti ini. Balok pertama bergerak dengan kecepatan yang diketahui menumbuk balok kedua. Balok kedua setelah ditumbuk oleh balok pertama bergerak dan menumbuk balok ketiga. Diberikan informasi bahwa balok ketiga massanya 6 kg. Dan setelah ditumbuk oleh balok kedua ini, balok ketiga memiliki kecepatan akhir, kecepatan setelah bertumbukan P3F sama dengan 5 meter per sekon. Kita akan menghitung berapa massa M1 ini, berapa massa M2 ini, dan berapa kecepatan balok M1 setelah menumbuk balok M2. Nah, tentu kita tahu bahwa ini adalah soal yang berkaitan dengan tumbukan. Dan pada peristiwa tumbukan, sepanjang tidak ada gaya luar yang bekerja dalam peristiwa tumbukan ini, tidak ada gaya neto eksternal yang bekerja, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Kita selalu bisa menganggap bahwa pada saat terjadi tumbukan antara benda-benda, gaya yang terjadi pada proses tumbukan itu jauh lebih besar dibandingkan gaya luar yang dialami oleh kedua benda ini. Karena itu, kita menganggap gaya luar, gaya eksternal neto yang bekerja pada benda ini sama dengan 0, menuju 0. Dibandingkan besarnya gaya-gaya yang bekerja pada saat keduanya bertumbukan. Nah, kalau gaya eksternal neto bisa dianggap sama dengan 0 seperti pada proses tumbukan ini, maka kita sudah tahu bahwa hukum kekekalan momentum berlaku untuk kasus tersebut. Jadi hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berlaku untuk peristiwa tumbukan ini. Seperti yang sudah kita ketahui di teori kita. Selain itu, karena tumbukan ini sifatnya elastis, tumbukan lenting, maka juga berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi dengan dua hukum kekekalan ini,
kita akan coba terapkan kepada situasi kita ini, kepada balok kita ini, dan menghitung M1, M2, dan berapa kecepatan air M1 pada saat dia telah selesai bertumbukan dengan M2. Nah, mari kita pertama tinjau tumbukan yang terjadi antara M1 dengan M2. Menurut hukum kekekalan momentum, kita sudah tahu bahwa hukum kekekalan momentum mengatakan bahwa momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Atau secara notasi ringkas dari pernyataan tadi, P total sebelum tumbukan, P total sebelum tumbukan, ini sama dengan P total setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum. Momentum total kita sebelum tumbukan berarti momentum benda satu ditambah dengan momentum benda kedua. Kita tuliskan secara umum. Saya tulis dengan warna merah. M1 kecepatan benda 1 dikali dengan M1 massa benda 1 dikali dengan kecepatan 1 awal. Ini momentum benda 1, momentum awal benda 1 ditambah dengan momentum awal benda 2, M2 dikali dengan P2I. P2I berarti kecepatan benda 2I awal mula-mula sebelum tumbukan. Ini harus sama dengan momentum setelah tumbukan, berarti M1 P1F. P1F berarti kecepatan benda 1, F ini setelah tumbukan. Ditambah dengan momentum benda 2 setelah tumbukan, M2 P2F. Ini hukum kekekalan momentum. Kecepatan benda 1, 10 meter per sekon. Di M1 dikali dengan 10 tambah dengan M2 mula-mula dalam keadaan diam. Berarti V2I sama dengan 0. Karena momentum adalah perkalian massa dengan kecepatan dan kecepatan M2 mula-mula sama dengan 0, berarti momentum awal benda 2 sama dengan 0. Sama dengan, tentu di sini ada momentumnya benda 1 setelah dia menumbuk M2, karena kita diminta menghitung berapa kecepatan benda M1 ini. Jadi M1 dikali P1F, momentum benda 1 setelah tumbukan, ditambah dengan M2 P2F, momentum benda 2 setelah tumbukan. Kita tidak punya informasi tentang kedua besaran ini di dalam soal, sehingga kita hanya bisa menuliskan saja apa adanya. Nah, ini bisa saya tuliskan menjadi 10 M1 tambah 0 sama dengan tetap 10 M1 sama dengan M1 P1F ditambah dengan M2 P2F. Sekarang kita sudah punya satu persamaan, tetapi belum bisa membantu kita karena untuk bisa menghitung misalnya M1, kita harus mengetahui P1F yang juga ditanyakan. Nah, untuk itu kita akan coba melangkah dengan meninjau tumbukan antara M2 dengan M3. Ini saya akan beri kode sebagai persamaan pertama. Sekarang kita coba tinjau tumbukan antara M2 dan M3. Hukum kekekalan momentum memberikan kita bahwa momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Momentum total sebelum tumbukan berarti momentum M2 ditambah dengan momentum M3 sebelum mereka bertumbukan, sebelum M2 menumbuk M3. Jadi M2 dikali dengan P2 mula-mula, kecepatan benda 2 mula-mula, ditambah dengan M3 dikali dengan kecepatan benda 3 mula-mula,
Berarti ini momentum awal benda 2 sebelum tumbukan, ini momentum awal benda 3 sebelum tumbukan. Momentum total sebelum tumbukan. Ini harus sama dengan momentum total setelah tumbukan. Berarti momentum benda 2, M2, P2F, kecepatan setelah tumbukan. Karena kita menentukan momentum total setelah tumbukan. Ditambah dengan M3, P3F, kecepatan benda 3 setelah tumbukan, yang diketahui besarnya 5 meter per sekon. Jadi pada peristiwa tumbukan M2 ke M3, M2 menumbuk M3, hukum kekekalan momentum memberikan kita persamaan ini. M2 P2I tambah M2, di sini M3, M3 P3I sama dengan M2 P2F ditambah M3 P3F. Ini momentum total sebelum tumbukan, ini momentum total setelah tumbukan. Nah, sekarang kita lihat situasi yang diberikan di dalam soal. Kita tahu bahwa setelah tumbukan, jadi setelah M2 ini menumbuk M3, M2 diam. Berarti momentum M2 setelah tumbukan sama dengan 0. Berarti ini adalah momentum balok 2 setelah tumbukan, ini akan sama dengan 0. Kemudian kita tahu massa M3 6 kg dan kecepatan akhir benda 3 setelah tumbukan 5 meter per sekon. Berarti kita tidak punya masalah di sini, kita bisa langsung hitung. Ada 6 dikali dengan 5. Kita akan tuliskan sebentar, kita analisis dulu selanjutnya. M2 P2I ini adalah momentum dari benda 2 sebelum menumbuk M3. Tentu saja agar M2 bisa menumbuk M3, tentu M2 harus bergerak. Berarti M2 ini punya momentum awal dong untuk bisa menumbuk M3. Dari mana asalnya momentum awal ini? Mula-mula M2 ini diam. Lalu ditumbuk oleh M1. Setelah M1 menumbuk M2, M2 bergerak. Nah, karena momentum berkaitan dengan geraknya, berarti kesimpulannya adalah momentum M2 ini berasal dari peristiwa setelah ditumbuk oleh M1. Nah, kita kembali ke persamaan waktu M1 dengan M2 bertumbukan. M1 V1F ini adalah momentum benda 1 sesudah tumbukan. Dan M2 P2F ini adalah momentum benda kedua setelah ditumbuk oleh benda pertama. M2 P2F inilah momentum yang dimiliki oleh benda kedua ini setelah ditumbuk oleh benda yang pertama. Berarti M2 P2F ini sama dengan M2 P2I. Karena momentum yang diperoleh oleh M2 setelah ditumbuk oleh M1 itulah yang digunakan untuk menumbuk M3. Nah, itu menunjukkan bahwa M2 P2I di sini tidak lain adalah M2 P2F. Berarti saya bisa tuliskan M2 P2I saya ganti dengan ini. M2 P2F. Karena antara M2 P2I ini sama dengan M2 P2F ya. Analisanya seperti tadi. Momentum awal yang digunakan oleh benda M2 untuk menumbuk M3 ini itu berasal dari momentum M2 setelah ditumbuk oleh M1. Berarti momentum akhir M2 setelah tumbukan antara M1 dengan M2. Nah, momentum itulah yang digunakan untuk menumbuk M3. Berarti M2 P2F ini yang merupakan momentum akhir setelah ditumbuk oleh M1. Ini digunakan sebagai momentum awal oleh benda 2 untuk menumbuk M3. Sehingga di sini saya ganti M2 P2I ini dengan M2 P2F. Sekarang M3 ini ditumbuk dalam keadaan mula-mula sama dengan 0. Dalam keadaan diam, berarti ini sama dengan 0. Nah, berarti kita tinggal punya persamaan M2 P2F sama dengan M3 P3F. M3 besarnya 6 kg, P3 besarnya 5 meter per sekon, T5. Hasilnya sama dengan 30 kg meter per sekon.
Jadi sekarang kita sudah mengetahui M2P2F, yaitu momentum benda 2 ini setelah ditumbuk oleh M1 atau momentum akhir benda 2 setelah ditumbuk oleh M1, yaitu di persamaan ini. Nah, ini juga sama dengan momentum awal pada saat M2 menumbuk M3. Jadi di sini kita sudah punya nilai, kita sudah bisa memasukkan nilai 30 kg meter per sekon di sini. M2P2F sama dengan 30 kg meter per sekon untuk di sini. Tetapi tetap kita belum bisa menghitung untuk ini karena kita masih belum mengetahui berapa M1 di sini. Jadi kita masih perlu mencari persamaan lain lagi untuk bisa melanjutkan perhitungan kita. Nah, ini kita baru menggunakan hukum kekekalan momentum. Kita masih bisa menggunakan hukum kekekalan energi kinetik untuk mencari persamaan lain yang kita butuhkan agar bisa menyelesaikan soal ini. Sekarang, ini tadi peristiwa, jadi ini peristiwa tumbukan M2 ke M3 ya. Peristiwa M2 menumbuk M3, ini hukum kekekalan momentum. Sekarang coba kita gunakan hukum kekekalan energi kinetik pada peristiwa M2 menumbuk M3 ini. Nah, hukum kekekalan energi kinetik mengatakan bahwa energi kinetik total, ini hukum kekekalan energi kinetik, sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik total sesudah tumbukan, atau di sini I awal, ini F akhir. Jadi energi kinetik total awal sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik total setelah tumbukan, EK total F. Karena kita meninjau peristiwa tumbukan M2 ke M3, M2 dengan M3, berarti energi kinetik total itu kita tinjau energi kinetik total antara M2 dan M3 sebelum tumbukan, dan energi kinetik total M2 dan M3 setelah tumbukan. Sebelum tumbukan, M2 memiliki energi kinetik yang dinyatakan oleh 1/2 M2 P2I sebelum tumbukan, P2I kuadrat. Energi kinetik 1/2 massa dikali dengan kecepatan kuadrat. Ditambah dengan energi kinetik M3 karena energi total. Energi kinetik M3 berarti 1/2 M3 P3I kuadrat. Energi kinetik awal I harus sama dengan energi kinetik total sesudah tumbukan. Berarti 1/2 M2 P2F kuadrat. Energi kinetik akhir sudah tumbukan ditambah dengan energi kinetik benda ketiga sesudah tumbukan. 1/2 M3 P3F kuadrat. Nah, semua suku-suku kita ada 1/2-nya, berarti kita bisa hilangkan 1/2 ini. Dan tadi kita kembali ke informasi yang diberikan dalam soal bahwa mula-mula M3 dalam keadaan diam sebelum ditumbuk oleh M2. Berarti energi kinetik awal M3 ini sama dengan 0. Karena dia mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian setelah bertumbukan, M2 menjadi diam. Berarti energi kinetik M2 setelah tumbukan sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Ini adalah energi kinetik M2 setelah tumbukan. Sama dengan 0 karena dia diam. Ini energi kinetik awal M3 sebelum tumbukan. Sama dengan 0 karena sebelum tumbukan dia dalam keadaan diam. Jadi kita punya M2 P2I kuadrat sama dengan, tinggal ini, M3 P3F kuadrat. Nah, M3 kita tahu 6 kg. V3F kita tahu 5 meter per sekon, tapi dia harus dikuadratkan, berarti 25. Kita kalikan. 6 kali 25 hasilnya 150. Jadi M2 P2I kuadrat sama dengan 150. Nah, saya bisa menuliskan ini. Kita bisa menuliskan ini menjadi M2 P2I
dikali lagi dengan P2I. Karena P2I dikali P2I sama dengan P2I kuadrat. Jadi yang di atas ini saya bisa tuliskan menjadi seperti yang di bawah ini. Ini tentu sama dengan 150. Nah, tadi ini M2P2F kan sama dengan M2P2I. Berarti saya bisa tulis ini M2P2I sama dengan 30 kg meter per sekon. Nah, di sini ada M2P2I kali PI sama dengan 150. Ini M2P2I. Ini ada M2P2I. Berarti ini bisa saya ganti dong M2P2I ini. Saya bisa ganti dengan nilai ini, 30 kg meter per sekon. Nah, kalau saya ganti dengan 30 kg meter per sekon, tentu saya bisa dapatkan P2I. Saya butuh P2I, meskipun tidak ditanyakan di sini, tapi P2I ini akan membantu kita untuk menghitung betaran-betaran yang lain. Jadi, kita akan tuliskan bahwa P2I ini sama dengan 150 dibagi dengan M2P2I yang nilainya 30 kg meter per sekon. 30 hasilnya sama dengan 5 meter per sekon. Kita mendapatkan nilai P2I. P2I ini adalah kecepatan awal benda 2 pada saat dia akan menumbuk M3. Nah, P2I kecepatan awal benda 2 pada saat akan menumbuk M3. Tadi kita sudah lihat bahwa kecepatan M2 ini berasal dari pada saat dia ditumbuk oleh M1. Berarti logikanya P2I ini adalah kecepatan akhir dari benda M2 ini pada saat dia bertumbukan dengan M1. Nah, itu berarti P2I ini itu sama dengan, jadi P2I ini sama dengan P2F yang ada di persamaan ini. P2F sama dengan 5 meter per sekon. Jadi P2F sama dengan 5 meter per sekon, sama dengan P2I sama dengan 5 meter per sekon. Tapi ini belum yang kita minta. Kita belum menghitung yang diminta. Yang diminta adalah M1 berapa, M2 berapa, dan P1F sama dengan berapa. Tapi sekarang saya sudah bisa menghitung M2. Karena saya sudah mengetahui P2I. Di sini kita punya persamaan M2 sama dengan P2I, M2 dikali V2I sama dengan 30 km per sekon. Kalau saya mengetahui P2I, saya bisa menghitung M2. Kebetulan kita sudah mengetahui P2I sebesar 5 meter per sekon. Jadi, kita bisa hitung. Jadi dari persamaan kita, M2, kita punya persamaan tadi, M2 P2I sama dengan 30 kg meter per sekon. Sementara kita sudah tahu bahwa P2I ini sama dengan 5 meter per sekon. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa P2I besarnya adalah 5 meter per sekon. Kita punya persamaan tadi M2 P2I sama dengan 30 kg meter per sekon. Nah, kalau kita substitusikan P2I ke dalam ke sini, ini kita akan bisa tuliskan M2 sama dengan 30 dibagi dengan P2I. P2I pindah ke bawah ke sini menjadi pembagi. P2I ini adalah 5, kita peroleh 6 kg. Jadi M2 kita sudah tahu, kita sudah peroleh besarnya sama dengan 6 kg. Jadi M2 yang ditanyakan pada soal kita ini kita sudah ketahui hasilnya sama dengan 6 kg. Sekarang kita akan menghitung lagi besaran yang lain, M1. Untuk menghitung M1, tentu kita akan kembali ke persamaan ini, karena di sini ada M1, ada suku yang mengandung M1.
Jadi kita kembali ke persamaan yang kita dapatkan tadi. Persamaan 1, saya tuliskan kembali 10M1 sama dengan M1P1F ditambah dengan M2P2F. Ini persamaan yang sudah kita peroleh tadi, kita sebut dia sebagai persamaan 1. Nah, P2F, kecepatan akhir benda 2 setelah bertumbukan dengan M1, ini sama dengan kecepatan awal benda 2 untuk menumbuk M3 P2I. M2 kita sudah ketahui besarnya 6 kg, berarti ini sudah bisa kita tuliskan menjadi M1P1F di 10M1 ditambah dengan 6 dikali dengan 5, ini sama dengan M1P1F tambah 30. Jadi 10M1 sama dengan M1P1F tambah 30. Kita belum bisa menghitung M1 ataupun P1F karena kita tidak mengetahui, kita harus mengetahui salah satu di antaranya ini untuk bisa menghitung salah satu yang lainnya. Kalau kita mengetahui M1, tentu kita bisa hitung V1F. Atau kalau kita mengetahui V1F, tentu kita bisa menghitung berapa M1. Sayangnya, keduanya itu kita tidak tahu berapa nilainya. Oleh karena itu, kita harus mencari persamaan lain yang mengandung M1 dan V1F untuk bisa menghitung persamaan ini. Dari persamaan-persamaan kita sebelumnya yang sudah kita dapatkan, tidak ada lagi yang mengandung M1 dan P1F. Sehingga ini tidak ada lagi yang bisa kita manfaatkan di sini selain nilai-nilai yang sudah kita peroleh sebelumnya tadi. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan persamaan lagi? Aha, kita belum menggunakan hukum kekekalan energi kinetik pada tumbukan antara M1 dan M2 tadi. Yang kita gunakan ini baru hukum kekekalan momentum. Jadi sekarang kita akan menggunakan hukum kekekalan energi kinetik pada tumbukan antara benda M1 dengan M2. Hukum kekekalan energi kinetik berarti energi kinetik total awal sama dengan energi kinetik total akhir. Energi kinetik total awal adalah jumlah energi kinetik benda 1 ditambah dengan energi kinetik benda 2 mula-mula. 1/2 M1 P1 awal kuadrat, ini energi kinetik awal benda M1 ditambah dengan 1/2 M2 P2 awal kuadrat, energi kinetik benda 2 mula-mula, ini harus sama dengan 1/2 M1 P1 akhir kuadrat, energi kinetik benda 1 setelah tumbukan ditambah dengan 1/2 M2 P2F kuadrat, energi kinetik benda 2 setelah tumbukan. Nah, kita tahu bahwa benda M2 mula-mula dalam keadaan diam. Berarti ini memberikan 0, karena kecepatannya sama dengan 0. Tidak ada energi kinetik awal yang dimiliki oleh benda M2, sehingga energi kinetik total awal pada sistem kita ini, pada tumbukan antara benda M1 dan M2, seluruhnya berasal dari energi kinetik benda 1. Jadi 1/2 M1 P1I kuadrat. Sama dengan 1/2 M1 P1F kuadrat. Kita akan menghitung berapa P1F kuadratnya. Ditambah dengan 1/2 M2, kita sudah tahu M2 besarnya 6 kg. P2F sama dengan P2I besarnya 5 meter per sekon kuadrat. Ini harus dikuadratkan. Kalau kita hitung, kita akan peroleh ini 1/2 semua suku punya 1/2, di sini ada 1/2, di sini ada 1/2, di sini ada 1/2, berarti semua bisa kita hilangkan karena semua suku mengandung 1/2. Jadi M1 P1I kuadrat sama dengan M1 P1F kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat 25 dikali 6 150. Nah, sekarang
kita punya persamaan ini, M1P1I kuadrat sama dengan M1V1F kuadrat tambah 50. Ini ada M1V1F. Nah, kita bisa menyelesaikan sekarang untuk mencari baik M1 maupun V1I. V1I diketahui ya, V1I diketahui besarnya 10 meter per sekon, berarti saya bisa masukkan lagi di sini. Ini 10 pangkat 2 berarti 100 M1 sama dengan M1P1F kuadrat tambah 150. Nah, jadi kita punya dua persamaan yang masing-masing mengandung M1 dan P1F yang mau dihitung. Berarti kita sudah bisa menghitung dengan kedua persamaan ini bisa menentukan M1 dan V1F-nya. Nah, pertama saya akan tuliskan persamaan ini untuk M1. Jadi dari persamaan ini saya tulis 10M1 sama dengan M1V1F ditambah 30. Ini saya akan tuliskan untuk M1. Berarti ini M1F10 dikurangi dengan P1F. Ini saya pindahkan ke sebelah sini. Dikali dengan M1. Jadi 10M1 dikurangi dengan, ini kan pindah ke sebelah sini menjadi kurang. Berarti P1F dikali M1. M1 P1F. Sama dengan 30. Atau M1 sama dengan 30 per 10 dikurang P1F. Nah, saya substitusi M1 ini ke dalam persamaan kita ini. Jadi, sini ada 100 M1 sama dengan M1 P1F kuadrat ditambah 150. Jadi, M1 di sini saya masukkan ini 100 dikali dengan 30 per 10 dikurang P1F sama dengan 30 per 10 dikurang P1F dikali dengan P1F kuadrat ditambah dengan 150. Nah, selanjutnya supaya hilang di bilangan kita yang tidak berbentuk pecahan, kita kalikan semua ini, semua ruas kita kalikan dengan 10 kurang P1F. Jadi semua kita kali dengan 10 kurang P1F. Kalau ini saya kali dengan 10 kali P1F, berarti hilang ya. Ini hilang karena saya kali dengan ini di atas. Jadi tinggal 3000. 30 dikali 100, 3000. Sama dengan ini juga saya kali dengan 10 dikurang P1F, berarti P1F-nya nanti akan ada di atas di sini, saling menghilangkan dengan 10 P1F yang ada di bawah di sini. Ini kan saya kalikan ke atas ke sini, sama dengan di sini tadi, ini saya kali ke sini, saling menghilangkan dengan di bawah di sini. Tinggal 30 P1F kuadrat ditambah. Nah, ini 150 saya kali dengan ini. 10 kurang P1F. Nah, ini kita kalikan kembali. 30 P1F kuadrat ditambah 1500 dikurangi dengan 150 P1F. Ini ada 1500, ini ada 3000, angka bisa kita jumlahkan. Jadi ini 30 P1F kuadrat dikurangi dengan, saya perbaiki susunannya, 150 P1F. Kemudian ini saya pindahkan ke sebelah sini menjadi negatif ditambah dengan 1500. Jadi min 3000 ditambah 1500 hasilnya 1500 sama dengan 0. Kita punya persamaan kuadrat. Nah, saya bagi semua dengan 30 untuk menyederhanakan angka-angka ini. Kalau ini saya bagi 30 hasilnya 1, tinggal P1F kuadrat dikurangi dengan ini saya bagi 30 hasilnya 5 P1F. Ini juga saya bagi dengan 30, saya peroleh 50 ya.
sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat yang mudah kita selesaikan. Jadi kita selesaikan dengan cara memfaktorkan P1F di sini P1F. Kemudian 50 di sini saya harus mencari dua angka yang kalau saya kalikan hasilnya 50. Dan kalau saya jumlahkan hasilnya negatif 5. Berarti saya memilih angka 5 dan 10. Karena 5 kalau saya kalikan dengan 10 hasilnya 50. Kalau saya jumlahkan ini bisa memperoleh 5. Di sini saya berikan negatif, di sini saya berikan positif. Sehingga positif 5 dikali minus 10 hasilnya minus 50. 5 ditambah dengan negatif 10 hasilnya sama dengan minus 5. Sama dengan 0. Ini adalah pelajaran sekolah menengah memfaktorkan. Kita harus mengingat kembali. Nah, di sini kita peroleh P1F sama dengan minus 5 atau P1F sama dengan 10. Jadi ada dua nilai kecepatan benda satu setelah tumbukan yang diberikan oleh persamaan kita ini. Bisa P1F sama dengan minus 5, bisa P1F sama dengan 10. Tentu kita harus memilih salah satu ini karena tidak boleh dua-duanya, tidak boleh semuanya benar. Secara matematika kedua nilai ini benar, tetapi dalam fisika kita harus memilih satu yang benar. Tidak mungkin kita memilih P1F10. Mengapa tidak mungkin bernilai P1F10? Karena kecepatan awal benda satu ini sebelum tumbukan, ini kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon. Dia menumbuk benda 2 memperoleh energi dari hasil tumbukan tersebut. Oleh karena itu, secara logis tentu energi kinetik benda M1 ini harus berkurang. Karena energi kinetiknya sebagian diberikan kepada M2. Yang selanjutnya M2 gunakan untuk menumbuk M3. Karena energi kinetik benda satu ini harus berkurang, maka tentu kecepatannya tidak boleh sama dengan 10 lagi. Karena dia harus lebih kecil dari 10 agar itu menunjukkan terjadinya pengurangan energi kinetik. Jadi nilai P1F sama dengan 10 ini tidak memenuhi di situasi kita. Oleh karena itu, yang kita pilih adalah P1F sama dengan minus 5. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa P1F sama dengan minus 5 kg. Kecepatan berarti meter per sekon. Jadi kecepatan benda satu setelah tumbukan adalah minus 5 meter per sekon. Kita sudah tahu di sini. Kita sudah peroleh minus 5 meter per sekon. Tadi M2 di sini kita sudah peroleh hasilnya sama dengan 6 kg. Ini 6 kg. Oh, M1 belum kita peroleh, yang barusan kita peroleh adalah P1 di sini, P1F minus 5 meter per sekon. Sekarang M1 bisa kita hitung dari persamaan kita ini. Jadi, kita sudah tahu bahwa P1F sama dengan minus 5 meter per sekon. Sekarang kita menghitung M1 dari persamaan ini. M1 sama dengan 30 dibagi dengan 10 dikurangi dengan min 5 sama dengan 30 dibagi dengan 15 hasilnya 2 kg. Jadi M1 sama dengan 2 kg. Berarti semua besaran sudah kita peroleh. M1 besarnya sama dengan 2 kg. M2 besarnya sama dengan 6 kg. Dan kecepatan benda satu setelah bertumbukan kita sudah peroleh sebesar minus 5 kg.